Halo Bizer, kamu orang yang loyalitasnya tinggi? Sebentar, Saga mau tanya dulu. Kamu loyal terhadap perusahaan atau pekerjaan? Kenapa? Kamu bingung? Kamu belum tahu bedanya? Yuk sini. Saga bantu jelasin. Bisa dibedakan seperti ini. Pertama, loyalitas ke perusahaan atau organizational loyalty or company loyalty mengacu pada kesetiaan terhadap organisasi atau perusahaan tempat bekerja. Sering juga dikaitkan dengan employee loyalty. Fokus pada kesetiaan ke organisasi atau tempat bekerja. Ciri-cirinya, bertahan lama di perusahaan walau ada tawaran di tempat lain. Membela reputasi perusahaan, rela berkorban demi kepentingan perusahaan, misalnya lembur tanpa banyak protes. Ikut bangga kalau perusahaan sukses. Risikonya, bisa terjebak jika perusahaan tidak memberi apresiasi, tapi tetap bertahan hanya karena rasa setia. Kelebihannya, tingkat turnover rendah, karyawan cenderung bertahan lebih lama. Membentuk stabilitas tim dan kontinuitas kerja. Karyawan menjadi brand ambassador. Ikut menjaga citra perusahaan. Rasa memiliki terhadap organisasi lebih tinggi. Kekurangannya, ada potensi karyawan bertahan walau tidak produktif. Bisa muncul resistensi terhadap perubahan karena terlalu nyaman. Kadang mengorbankan pengembangan diri demi tetap setia. Bisa timbul blind loyalty, membela perusahaan walau salah. 2. Loyalitas ke pekerjaan atau professional loyalty or job loyalty mengacu pada kesetiaan terhadap profesi, tugas, atau bidang pekerjaan itu sendiri. Kadang juga disebut commitment to one's work. Fokus pada kesetiaan ke profesi, tanggung jawab, atau keahlian yang dikerjakan. Ciri-cirinya, selalu ingin bekerja dengan baik walau di perusahaan manapun. Hasil kerja konsisten, tidak asal-asalan, lebih mementingkan kualitas pekerjaan dibanding reputasi perusahaan. Bisa pindah kerja jika tempat lain lebih mendukung karier, tapi tetap profesional. Risikonya bisa dianggap kurang setia ke perusahaan karena prioritasnya adalah pekerjaan dan perkembangan diri. Kelebihannya, fokus pada kualitas kerja dan profesionalisme. Kinerja biasanya konsisten dan terukur, mendorong inovasi dan peningkatan kompetensi, menghasilkan produktivitas tinggi karena pekerjaan jadi prioritas utama. Kekurangannya, cenderung mudah pindah kerja jika ada peluang lebih baik. Loyalitas ke perusahaan bisa dianggap rendah, bisa menimbulkan gap emosional dengan budaya organisasi. Risiko kurang stabil bagi perusahaan yang butuh tenaga jangka panjang. Jadi, singkatnya, organizational loyalty adalah setia pada perusahaannya, memberi stabilitas jangka panjang. Sedangkan, professional loyalty adalah setia pada profesinya atau pekerjaannya, memberi kualitas dan produktivitas tinggi. Berikut tabel perbandingan visual antara loyalitas ke perusahaan dan loyalitas ke pekerjaan. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih baik nih? Jawabannya, tidak ada yang mutlak lebih baik, karena keduanya punya peran berbeda. Loyalitas ke perusahaan lebih baik jika perusahaan butuh stabilitas jangka panjang, ingin mengurangi turnover dan biaya rekrutmen, sedang membangun citra dan reputasi organisasi. Loyalitas ke pekerjaan lebih baik jika fokus pada kualitas kerja dan profesionalisme tinggi. Perusahaan butuh inovasi dan ide baru. Industri bergerak cepat, butuh karyawan yang adaptif dan kompeten. Bukan memilih salah satu, tapi menggabungkan keduanya. Perusahaan menciptakan budaya yang membuat karyawan bangga dan betah, menumbuhkan loyalitas ke perusahaan, sekaligus memberi ruang untuk berkembang, belajar, dan meningkatkan kompetensi untuk menumbuhkan loyalitas ke pekerjaan. Dengan kombinasi ini, perusahaan punya karyawan yang setia sekaligus produktif. Kalau kita bicara secara umum kualitas individu, maka biasanya loyal ke pekerjaan atau professional loyalty cenderung punya kualitas pribadi lebih tinggi karena fokus pada hasil kerja dan tanggung jawab. Terus mengasah kompetensi dan skill. Tidak bekerja sekadar ikut perusahaan, tapi menjaga standar diri. Lebih adaptif terhadap perubahan. Loyal ke perusahaan atau organizational loyalty. Kualitasnya bisa bervariasi.
Ada yang benar-benar berkualitas dan setia. Ini ideal, tapi ada juga yang bertahan hanya karena rasa nyaman atau aman. Meski kontribusinya menurun, risikonya, lama kerja bukan berarti otomatis berkualitas. Kesimpulan umumnya, kalau ukurannya kualitas pribadi atau skill, orang yang loyal ke pekerjaan biasanya lebih unggul. Kalau ukurannya stabilitas dan kesetiaan jangka panjang, orang yang loyal ke perusahaan lebih menguntungkan. Jadi, karyawan terbaik adalah yang loyal ke pekerjaannya, tapi juga punya keterikatan positif ke perusahaannya. Di sini PR besar untuk perusahaan adalah bagaimana menjaga orang-orang yang setia kepada pekerjaannya, agar bisa menimbulkan rasa kesetiaan kepada perusahaan juga. Anda ingin membangun tim yang setia kepada pekerjaan dan perusahaan di pabrik Anda? Saga siap membantu. Segera hubungi Saga Manufacture Consulting. Salam Saga, improve and empowering your factory performance.